here to help you, Cooper. You may have found Raina, but you cannot... Apa kabar sama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara akan membawa kita menuju pesta berkelas, di mana seorang pria dengan persona bak 007 sedang memantau sekeliling. Dari sini, adakah sesama pecinta film yang bisa menebak judul film ini? Seperti judulnya, film yang dibintangi oleh Melissa McCarthy dan Jason Statham ini bertemakan tentang agen mata-mata. Film dibuka dengan agen tadi yang berhasil menemui bos dari sindikat pengedar senjata. Si bos menyombongkan fakta di mana ia telah menghabisi orang-orang yang tahu letak bom yang disembunyikannya. Belum kelar ngomong, lah si agen bersin. Waduh, gara-gara alergi, si bos keburu meninggal sebelum si agen berhasil mendapat info berharga. Padahal partnernya Susan Cooper ternyata udah nyiapin obat cadangan di kantongnya. Dengan arahan yang luar biasa keren dari Susan, Agent Fine dapat mengeksekusi setiap musuh di ruang bawah tanah itu. Di kantor juga kondisinya kacau banget lagi, membuat Susan kesulitan membantu Fine. Dengan cepat, Susan mengambil keputusan dan mengirimkan titik koordinat yang ia maksud. Dan boom! Fine pun berhasil lolos dari kondisi yang membahayakan tadi. Fine tak lupa berterima kasih pada Susan dan berjanji akan mentraktirnya. Susan kelihatan banget ya naksir Fine. Lagi salting gitu. Lah, Fine malah sekalian nyuruh-nyuruh Susan ngambilin mobil, laundry, bahkan sampai mencat tukang kebunnya. Wah, ini si Susan dimanfaatin to the max. Wih, tapi Fine benar-benar nepatin janjinya dong dengan mengajak Susan makan malam di restoran mewah. Di sini, Susan dengan pedenya ngunyah tablet kecil yang berubah setelah disiram air. Tapi dia komplain, katanya terlalu seret. Astaga, itu ternyata serbet dong. Susan berbisik kepada Fine, tempat itu buruk dan tidak cocok untuknya. Dan Fine menjawab dengan berbisik. Keakraban dan chemistry di antara mereka sangat baik ya. Bahkan tanpa sepengetahuan Susan, Fine memberikan kado berupa kalung kue yang cukup unik ya. Mereka pun berandai-andai bila Susan menjadi detektif yang terjun ke lapangan seperti Fine. Tapi pembicaraan berakhir setelah Fine melihat mata Susan dari dekat seperti terkena iritasi. Di kantor CIA, Fine mendapatkan misi dari atasannya untuk mendekati anak dari bos mafia tadi, Raina. Karena menurut info hanya dialah yang mengetahui di mana letak senjata itu berada. Elaine merasa risih karena mata Susan yang iritasi meski sudah dijelaskan berulang kali bahwa matanya bukan iritasi, hanya alergi. Raina terlihat pernah berkomunikasi dengan beberapa petinggi teroris, di mana yang paling menakutkan adalah seorang Solsa Dude. Di akhir rapat, Fine mendapatkan instruksi dari Elaine untuk menangkap Raina di rumahnya. Di luar, Susan mengungkapkan kegelisahannya karena merasa ada yang janggal. Info itu dirasa terlalu mudah didapat sehingga ia khawatir ada yang salah. Namun, Fine meyakinkan Susan semua itu memang salah sampai saat di mana Raina dipenjara dan mereka mendapatkan kendali nuklir, barulah semua akan menjadi benar. Susan ketemuan sama temannya, Nancy, untuk curhat. Dan Nancy dengan berbaik hati menghibur Susan dengan cara yang sama untuk menghibur ponakan bayinya. Belum juga berhasil dibikin happy, ya malah ketemu agen lain yang punya segala hal yang tidak mereka miliki. Happy enggak, kena mental iya malah nih si Susan. Keesokan harinya seperti biasa, dari balik meja Susan membantu Fine yang saat ini sudah berada di rumah Raina. Anehnya suasana terlalu sepi. Dan tepat setelah membereskan 2 penjaga, Fine malah mendapatkan todongan dari Raina.
Setelah melepaskan pelurunya, kamera Vine mengalami gangguan, membuat gambar tidak jelas. Lebih menakutkannya lagi, Reyna malah menyebutkan nama-nama agen CIA lain, serta mengancam agar tidak ada agen CIA yang mendekatinya lagi, atau akan bernasib sama seperti Vine yang, ditembak dong sama Reyna. Elaine dan seluruh CIA berduka karena kehilangan salah satu agen terbaiknya. Terlebih Susan yang selama ini memendam rasa pada partnernya. Walau diliputi duka, Susan malah berhasil menemukan sebuah petunjuk dari detik-detik terakhir hidup Vine, yakni sebuah nomor telepon di Paris. Elaine mengadakan rapat dengan agen terbaiknya yang lain dan membeberkan petunjuk yang Susan dapat. Namun dengan tegas, ia tidak mau memasukkan mereka ke dalam misi karena data mereka sudah dipegang oleh Reyna dan tidak mau ambil resiko untuk kehilangan agen lagi. Di tengah perdebatan itu, Susan dengan berani mengajukan diri untuk terjun dengan alasan hanya dialah orang yang memiliki kualifikasi sebagai agen yang belum dikenal Reyna. I'll accept my resignation now. Namun, hal itu mendapatkan protes keras dari agen Rickford. Karena menurutnya, Susan yang tidak memiliki pengalaman bukanlah seorang agen lapangan. Tetapi Elaine mempertimbangkan usulan Susan dan demi mencegah CIA kehilangan agen lagi, ia pun menyetujui tindakan impulsif Susan dengan catatan bahwa ia tidak boleh melakukan kontak langsung dengan para target dan berkali-kali menekankan bahwa misinya hanya untuk mengintai dan melaporkan. We'll be giving you a new identity. Selayaknya agen yang menyamar, Susan dibekali dengan identitas baru yang jauh dari ekspektasi. Seorang ibu tunggal beranak 4. Susan tentunya auto ngerasa kayak penculik anak di sini. Tapi baik ia dan Nancy sama-sama bersemangat saat hendak menemui Patrick untuk mengambil perlengkapan khusus baginya. Dan saat ketemu Patrick yang bukan bintang, semua ekspektasi mereka runtuh gara-gara perlengkapan khusus luar biasa yang diberikan untuk Susan. Carol Jenkins siap beraksi. Setibanya di Paris, kekagumannya perlahan sirna ketika melihat hotel yang disediakan baginya. Buset dah, horor bener ya. Ia pun segera mengontak pusat di mana Nancy lah yang menjadi partnernya. Melihat banyaknya penghuni di kantor yang keluar, Nancy meyakinkan bahwa temannya lebih aman berada di hotel itu. Alamak Jang, aduh ngapain lagi Ford pakai tiba-tiba nongol? Mana kayak bocil yang abis direbut permennya gitu. Ngambek, ngedumel, plus gak mau kalah adu mulut sama Susan. Jenkins maksudnya. Apakah ini Statham yang kita kenal? Sebagai fans Statham, nyangka gak sih bakalan lihat idola kalian jadi kayak begini modelnya? Keesokan paginya, Jenkins segera ke kantor yang sudah disetting berseberangan dengan kantor De Luca sesuai dengan instruksi yang ia terima. Lah, sih, udah gosong gitu. Jenkins bertanya pada bapak baik hati yang bahkan menunjukkan foto kejadian malam itu. Sambil menunggu hasil dari Nancy, Susan mencari sarapan. Astaga, udah kayak apaan aja nih Ford? Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ngegangguin Jenkins mulu lagi. Nah loh, pria yang difoto malah nongol dan ngikutin Ford. Waduh, mana tas Ford ditukar lagi? Susan refleks meneriaki Ford yang malah jalan-jalan santuy. Beruntung ia dipinjemin mic dari orang yang lagi manggung sehingga akhirnya Ford mendengarnya. Ledakan besar pun terjadi, namun berkat Jenkins alias Susan, ledakan itu tidak memakan korban. Tapi pria penukar tas ini malah memotret dirinya. Tak mau penyamarannya terbongkar, ia kembali mengejar dan tibalah pada sebuah bangunan tua. Di situ Jenkins mengeluarkan skill terpendamnya. Running into you up here. I just drop the knife or I'll shoot. I don't. You do.
Well, walau berakhir dengan enek sendiri ya. Jenkins yang berhasil mendapat kamera si pria tadi segera memperlihatkan isinya dan kembali menemukan petunjuk berikutnya, yakni sebuah mobil Rolls Royce berplat Ronaldo. Mereka pun berhasil mendapatkan lokasi mobil tersebut berkat kecerdasan Susan yang patut diacungi jempol. Carol Jenkins kembali mendapat misi dengan identitas baru, yaitu Penny Morgan, si pecinta kucing. Ia pun dijemput oleh agen lainnya bernama Aldo yang luar biasa genit dan mereka segera menuju tempat DeLuca. Penny yang merasa pakaiannya tidak sesuai langsung melakukan makeover. Saat masuk, ia malah bertemu dengan petugas yang mendata tamu undangan yang bisa hadir. Dan lagi-lagi, sosok yang selalu menghantuinya hadir, tapi kini malah menolong Susan. Dan seperti yang bisa kita tebak, mereka akur seperti biasa. Susan yang berusaha mendekati DeLuca mendapat jackpot karena ia malah melihat Reina. Tanpa sengaja, ia menyaksikan seorang pria memberikan sesuatu pada minuman yang ternyata diantar untuk Reina. Meski menginginkan pembalasan untuk Fine, Susan tidak dapat membiarkan hal itu dan malah mendatangi serta memperingati Reina tentang minumannya. Dengan kalem, Reina meminta ciri-ciri orang yang dimaksud Susan dan segera menyuruh pengawalnya untuk mencari pria itu. Reina juga membawa Susan pergi untuk menemui pria tadi. Meski awalnya pura-pura inosen, pria ini tidak bisa berhenti mengumpati Reina saat disuruh minum dari gelas Reina. Bolong gitu masa lehernya. Tak lama setelah pria itu meninggoy, Susan berhasil menjadi pusat perhatian. Setelah memastikan bahwa Susan tidak akan berbicara pada siapapun, Reina bermurah hati dan mengajaknya makan malam. Wah, untung udah pernah makan malam bareng Fine ya. Jadi kali ini gak akan kejebak lagi deh. Hah? Lah, kok dimakan? Lah, bukan tisu itu. Kembali keliru. Susan ngeles dan bilang kalau ia hanya memeriksa konsistensi kue itu. Lebih buruknya lagi, ia disodori buku setebal itu yang berisi daftar anggur. Ia pun memilih yang ternyata nama restorannya. Susan akhirnya berkata jujur bahwa ia tidak tahu cara memesan anggur dan hanya ingin membuat Reina terkesan, yang ternyata malah gagal. Tanpa diduga, sikap Susan yang apa adanya berhasil menarik simpati Reina. Tepat saat Reina mengajak Susan ke Budapest, dia malah ngelihat si Ford. Reina segera mengajak Susan pergi setelah menginstruksikan pengawalnya untuk mengurus Ford. Susan yang panik sempat-sempatnya memberi kode ke pusat untuk mematikan listrik di kasino itu. Mantul gak tuh? Seru dong mati lampu. Baik Ford ataupun Susan segera memanfaatkan kondisi itu. Ford melumpuhkan pengawal Reina, sedangkan Susan mendapat kesempatan untuk ngejorokin Reina. Setelah insiden kasino, mereka tetap jadi berangkat ke Budapest naik jet pribadi Reina. Di dalam kemewahan yang tak pernah dirasanya, Susan menyambut gelas yang disodorkan Reina. Namun tepat setelah menyesapnya, Reina jadi bergelombang. Ya, ini mas Susan diobatin. Dibius maksudnya. Saat lagi berdebat soal bius-membius, tiba-tiba ada peluru mendarat di kepala pengawal Reina. Bah, ini sih gak heran Reina punya krisis kepercayaan. Si paling rajin ketemu assassin gini. Susan lagi-lagi bergerak cepat dan kembali menyelamatkan nyawa Reina. Yah, tapi Reina jadi sadar kalau Penny Morgan bukanlah orang biasa. Dengan skill ngeles yang terasah gara-gara kelamaan di PHP-in Fine, dengan pintar Susan berdalih kalau ia adalah bodyguard bernama Amber Valentine yang dikirim oleh ayahnya. Setibanya di Budapest,
Susan langsung menjalankan peran sebagai Amber saat melihat pria yang mencurigakan. Rena malah menegurnya karena ternyata pria itu adalah bagian dari tim pengawalnya. Enough. You see what my father liked. Setelah merampas jaket Anton, Susan segera masuk ke kamar dan menghubungi markas pusat. Beruntung ia sempat menahan diri karena ternyata kamar itu dipenuhi kamera CCTV. Di luar ia langsung mengabari Nancy yang gak taunya dikirim oleh Elaine untuk menyusulnya. Mana Rena tiba-tiba nongol lagi. Nancy yang panik langsung mengaku dirinya bernama Susan Cooper. Aduh, pinter sekali teman yang satu ini ya. Wah, lagi-lagi ada yang mengancam nyawa Rena. Mana Anton gemoy meninggoy sehingga Susan terpaksa menitipkan Rena ke Susan KW demi mengejar mobil tadi. Susan pun tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat bahwa Karen yang berada di dalam mobil. Wah, gila sih, Karen mau nembak Susan dong. Untung ada orang yang tiba-tiba menembak Karen dari jauh sehingga Susan bisa kembali dalam keadaan utuh. Rasa paniknya kembali saat melihat Nancy yang kehilangan Rena. Rena yang ngamuk dan nyuruh mereka langsung ke atas. Rena ngomel habis-habisan karena pengawalnya hanya tersisa mereka berdua. Ia juga mengancam mereka untuk segera menemukan pengawal baru untuknya atau mereka akan mati. Setelah ganti style yang tadi juga sempat diprotes Rena, Susan bertemu agen yang dihubungi Nancy untuk menyamar menjadi bodyguard Rena. Elah, dia lagi. Tak punya pilihan lain. Malam itu mereka bertiga mengawal Rena yang menunggu calon pembelinya. Astaga, bener-bener deh. Ford kembali nongol dong dan membuat Susan segera mendorongnya. Tepat saat 50 Cent naik ke panggung, lah, cewek komplotan pembom Ford nongol. Waduh, bisa bahaya nih Susan. Susan segera bekerja sama dengan Ford, di mana pria itu mengurusi pengawal sedangkan dia sendiri yang akan membereskan si wanita. Susan juga segera meminta Nancy untuk membuat pengalihan agar Rena tidak melihat wanita itu. Sayangnya di saat Nancy ditahan karena melakukan kekacauan, si Ijo malah kabur. Meski agak ribet, Susan akhirnya berhasil mengejar Ijo. Wah, ngeri juga nih si Ijo, pegang-pegang pisau daging segede gitu. Untung Susan dengan cekatan mempersenjatai diri dengan teflon yang berulang kali berhasil mencium wajah cantik Ijo. Ouch! Sakit sih itu pasti. Dan kini si Ijo pun jadi merah. Thanks for your weapon. Lagi enak-enaknya nangkap Ijo dengan prosedur ala CIA, tiba-tiba ada pisau melayang tepat ke arah Ijo. What? Jadi selama ini Fine berada di kubu Rena? Plot twist yang lumayan nyebelin ya. Mana Fine pakai acara pacaran segala sama Rena? Meski begitu, Fine tidak dapat menahan senyumannya saat Susan ngata-ngatai Rena dengan kreatif. Duh, senyummu membawa luka bang. Fine juga terlihat menahan Rena yang menodongkan senjata pada Susan yang ternyata cuma bagian dari ejekannya. Put her in the room. Susan pun kini ditahan bersama dengan Aldo. Waktu berlalu dan Susan malah mendapat kunjungan tak terduga. Fine berkata bahwa ia harus melakukan itu demi mendapatkan kepercayaan Rena. Ia juga ternyata orang yang menembak Karen, pelaku penjual nama para agen pada Rena. Setelah mencium kening Susan, ia pun meninggalkan tempat itu. Kalau di film romance, Fine cocok jadi penjahatnya nih, karena jadi kang PHP sekaligus kang ghosting. Susan mendapatkan semangatnya kembali dan bersama Aldo mereka bekerja sama melepaskan diri. Ya, walaupun dengan penuh perjuangan ya. Oh, I am sorry. Let's roll this. Oh, God. Okay. Playing very loud.
Susan juga dengan mudah melumpuhkan para penjaga yang membuat Aldo semakin terpesona. Need you to alert CIA and Ia pun meninggalkan tempat itu dengan keren untuk nge-backup Fine. Aksinya terus berlanjut sampai berhasil menyelinap masuk ke Villa De Luca dan menginterupsi De Luca yang mengancam nyawa Fine. Dengan pemilihan kata-kata yang cerdas, serta berbagai alasan logis yang sulit disangkal, Susan berhasil meyakinkan De Luca untuk membiarkan mereka berdua hidup. Satu hal yang menjadi pertanyaan De Luca, kenapa Susan mau menyulitkan diri hanya untuk nyawa Fine? an allergy. Something got fucked up in my eye. Reina langsung menjawab, tentunya karena Susan jatuh cinta pada Fine. Susan tidak menyangkal, malah dengan berani ia mengakui Fine tidak akan pernah tahu bahwa ia rela melakukan apa saja untuk pria itu. Membuat Fine kehilangan kata-kata. Transaksi antara Dudiev dan Reina berlangsung mulus, sampai tiba-tiba De Luca malah menembak Dudiev dan melumpuhkan pengawalnya. Setelah merebut bom serta berlian senilai 100 juta euro, De Luca bahkan mau membunuh Reina. Niatnya itu terhenti saat tiba-tiba Ford muncul dengan dramatis yang sayangnya langsung kehilangan kesadaran. Ya, setidaknya itu membuat De Luca sedikit teralih ya, sehingga Susan dapat bergerak cepat melumpuhkan musuh-musuhnya. Yah, De Luca ternyata ngumpet di balik pilar dan langsung menyerang Susan begitu ada kesempatan. Fine pun mengorbankan bahunya demi menjadi tameng Susan. Sedangkan Reina yang nyumput di balik mobil membantu Susan dengan melemparkan pistol untuknya. Meski kosong, Susan tetap bisa menggunakan senjata itu dengan baik. Tahu akan kalah, De Luca segera kabur bersama kedua benda berharga itu. Tapi baik Susan dan Ford sama-sama tidak menyerah meski harus gelantungan. Ford akhirnya terjatuh ke danau setelah berkali-kali gagal memanjat ke atas. Sehingga Susan dapat langsung naik dan berhadapan langsung dengan De Luca. Susan bahkan dengan gilanya melempar bom serta berlian itu ke dalam air, membuat De Luca langsung mau menembaknya. Beruntung De Luca lebih dulu ditembak oleh Nancy ternyata. Waduh, De Luca belum tumbang nih, malah langsung narik kalung ikonik yang tanpa ragu dilepas begitu saja oleh Susan. De Luca pun terjun bebas menyusul barang-barang rampasannya tadi. Rasa penasaran Susan dari mana Aldo dan Nancy mendapat heli sekeren itu pun terjawab ketika si pemilik heli sesungguhnya nongol dari balik Nancy. Saat kembali ke Villa De Luca, semua orang menemui akhir yang membahagiakan. Bahkan si jutek Reina bisa tersenyum berkat pertemuan singkatnya dengan Susan. Dan wow, ternyata Aldo alias Albert adalah secret agent dari MI6. Wah, ini nih baru James Bond. Fine menghampiri Susan bersama Elaine dan memuji hasil kerja Susan. Elaine bahkan memberi Susan tugas baru untuk menyusup ke dalam sindikat narkoba di Praha. Dengan identitas yang makin aneh aja. Selepas kepergian Elaine, Fine mengajak Susan untuk makan malam. Namun kali ini Susan menolak karena mau menghabiskan waktu dengan temannya. Fine yang penasaran akhirnya menanyakan perihal perkataan Susan tadi pada De Luca. Tapi Susan hanya menjawab bahwa ia mengagumi Fine. Ford juga datang dan kembali mengganggunya meski kini tidak semenyebalkan sebelumnya ya. Ia pun pergi setelah berkata akan menyeberang ke Italia atau Yunani tanpa mengetahui kalau perairan itu hanyalah danau. Film pun ditutup dengan Nancy yang buru-buru memapah Susan yang ternyata sudah menahan sakit dari tadi. Wow, film yang highly recommended buat kalian yang lagi butuh ketawa. Meski banyak humornya, ada loh beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yakni sifat Susan yang pantang menyerah serta kepiawaiannya dalam menganalisa masalah patut kita tiru. Ketimbang menye-menye di pojokan tiap masalah datang, maju dan hadapilah seperti Susan yang berani menghadapi segala problemanya. So, raise your chin up and walk like a winner.
supaya kamu bisa memiliki mental seorang pemenang. Jangan lupa ya untuk mendukung para artis serta pembuat film dengan menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian. Dan terakhir, salam pecinta film.